Shalom. Sukacita boleh kembali di tempat ini, walaupun saya yang terakhir melayani masih di gedung yang lama. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mau belajar dari keturunan Adam dan Hawa. Kita tahu melalui penciptaan keluarga yang pertama, Tuhan memenuhi bumi ini. Memenuhinya bukan hanya dengan jumlah orang, tapi Tuhan ternyata juga memenuhinya dengan gaya hidup. Ya, kita akan belajar dari gaya hidup keturunan Adam dan Hawa. Kita tahu semua Adam dan Hawa diberikan Tuhan 2 orang anak laki-laki, Kain dan Habel. Lalu sebuah peristiwa di mana Kain, sang kakak, membunuh adiknya Habel. Lalu Tuhan memberikan anak laki-laki lain sebagai pengganti Habel. Namanya adalah Set. Nah, antara keturunan Kain dan keturunan Set ini, saudaraku, maka gaya hidup itulah yang memenuhi seluruh bumi. Kedua kakak beradik ini gaya hidupnya berbeda, seperti bumi dan langit. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Saya akan bacakan Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, Irat itu memperanakkan Mehujael, Mehujael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lameh. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dia yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dia yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ayat terakhir 26, mari baca sama-sama 3, 2, 1. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara perhatikan di dalam Alkitab, disebutkan Kain dan keturunannya, saudara, itu punya prestasi-prestasi yang hebat. Mereka ini orang-orang yang luar biasa, saudara. Dan Alkitab menyebutkan secara detail kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, pencapaian mereka, ya, dan karena mereka memang orang-orang hebat. Yang pertama adalah Kain, saudara. Kain, saudaraku, itu adalah pendiri kota yang pertama di dunia. Dia adalah orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang ada di puncak karir hidupnya. Karena zaman itu, keberhasilan yang tertinggi bagi seseorang akan dicapai jika orang yang bersangkutan itu berhasil membangun sebuah kota. Lalu dia berhak menamai kota yang dia bangun sesuai dengan nama yang dia mau sebutkan itu. Dan Kain adalah orang pertama yang membangun kota. Kain adalah pengusaha real estate terhebat yang pertama di dunia. Kain jauh lebih hebat dari Donald Trump, pengusaha real estate yang sekarang menjadi presiden US yang kedua kalinya, saudara. Tapi Kain jauh lebih hebat, karena Kain adalah pembangun kota yang pertama di dunia, saudara. Lalu kita lihat keturunan Kain yang lain, Lameh. Lameh itu, saudaraku, kalau orang lain istrinya 1, dia nggak cukup 1. Dia ambil istri 2 orang, saudara. Dia ini bapak poligami yang pertama di dunia.
Jadi kalau orang yang berhak menerima Poligami Award, itu namanya bukan Puspawardoyo, tapi namanya adalah Bapak Lameh. Ya, dia membangun kesuksesan hidupnya lewat apa? Lewat ototnya, karena dia bertarung membunuh orang hanya karena dia dihina. Dia menunjukkan bahwa kesuksesan hidupnya itu kalau punya istri lebih dari satu. Karena zaman itu pun suami-suami punya istri cuma satu. Belum lagi saudaraku takut lagi sama istri. Jadi kalau ada suami takut sama istri, nggak hanya sekarang, saudara. Zaman dulu sudah ada. Ya, tapi Bapak Lameh mengambil istri lebih dari satu. Ini bapak poligami yang pertama di dunia, saudaraku. Lalu lihat keturunan Lameh, saudara. Dia punya anak, namanya siapa? Namanya Yabal. Ya, dia punya anak namanya Yabal. Disebutkan di sini, Yabal itu menjadi bapa orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Yabal itu pengusaha sukses waktu itu. Dia pengusaha dan dia bisnis bidang perkemahan, tenda, dan juga dia peternak yang berhasil. Semua orang menaruh hormat, saudaraku, karena dia orang sukses di dalam dunia peternakan dan di dalam dunia perkemahan, saudaraku. Lalu adiknya Yubal disebutkan sebagai bapa dari semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sebelum zaman postmodern sekarang mengenal yang namanya dunia entertain, saudara. Tentang musik, konser, dan sebagainya. Yang membuat orang bisa healing, bisa refreshing. Zaman dulu itu sudah ada, saudara. Dan orang yang menjadi pengusaha entertain yang paling sukses, yang pertama di dunia, itu adalah Yubal. Dia tahu bahwa musik itu akan menyembuhkan orang. Musik akan membuat orang menjadi refresh, tenang. Dan dia bangun bisnis hiburan. Dunia entertain dia kuasai, saudara. Dia musisi yang hebat. Dia jago memainkan kecapi dan suling. Dia tahu bahwa musik itu akan mengalirkan sesuatu kepada pendengarnya. Dan dia bangun bisnis itu dan sukses luar biasa. Mereka punya adik tiri, saudara, yang namanya Tubal-Kain. Tubal-Kain disebut sebagai bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Saya mau berikan informasi kepada saudara bahwa zaman itu semua alat peperangan itu dibuat dari besi dan tembaga. Ada dari batu, kayu ada, tapi yang canggih itu adalah dari besi dan dari tembaga. Zaman itu berlaku hukum rimba. Siapa kuat dia akan menang terhadap yang lebih lemah. Termasuk persenjataan yang dimiliki, saudara. Jadi kalau Rusia perang dengan Ukraina, saudara, itu kalau Rusia mengeluarkan semua senjata perangnya, saudaraku, itu Ukraina dalam waktu beberapa jam selesai, saudara. Habis. Ya. Kenapa? Karena persenjataannya nggak seimbang. Rusia punya nuklir dan sebagainya. Sekali bom selesai, saudaraku. Nggak pakai koma, titik langsung. Ya. Nah saat zaman itu, saudara, zaman dulu sama. Siapa yang punya persenjataan lebih canggih, lebih kuat, dia akan menang. Dan hukum rimba dia akan pegang, saudara. Semua orang yang butuh alat perang, datangnya kepada Tubal-Kain. Mereka pesan, mereka order, mereka beli. Tubal-Kain pengusaha alat peperangan yang terhebat dan sukses waktu itu. Coba saudara lihat. Mulai dari Kain dan seluruh keturunannya, itu orang-orang hebat. Orang-orang top. Orang yang ada di puncak karirnya. Mereka pencapaian-pencapaiannya luar biasa dan Alkitab menulis dengan sangat detail tentang pencapaian mereka. Sebaliknya, kalau saudara melihat Set dan keturunannya, nanti baca di rumah, di sini nggak sempat. Kejadian pasal 5 mulai ayat 1 sampai ayat 32.
itu bercerita tentang keturunan Set. Tidak ada satupun yang disebutkan oleh Alkitab prestasi mereka. Hanya disebutkan umur saja. Set umur sekian tahun punya anak namanya Enos. Setelah Set punya anak Enos, umurnya masih sekian ratus tahun lagi, lalu matilah Set. Lanjut lagi, Enos umur sekian punya anak namanya Kenan. Setelah Enos punya anak Kenan, dia masih hidup sekian ratus tahun lagi, lalu matilah Enos. Kenan umur sekian tahun, punya anak. Setelah punya anak, masih hidup sekian ratus tahun lagi, lalu mati. Itu saja yang disebutkan. Pertanyaannya, kalau keturunan Kain disebutkan semua prestasi hebat mereka, lalu keturunan Set hanya disebutkan umur, tidak ada satupun pencapaian dan prestasi hebatnya. Apakah itu berarti keturunan Kain ini keturunan orang hebat semua, pintar semua, lalu keturunan Set itu enggak ada yang pintar, oon semua? Apakah begitu? Tentu bukan. Apa maksud Alkitab mencatat dengan detail hal ini tentang dua keturunan ini? Karena Alkitab sedang membicarakan tentang dua buah gaya hidup. Sukses di mata dunia berbeda dengan sukses di mata Tuhan. Katakan amin. Dunia memandang kesuksesan kepada seberapa besar bisnis yang saudara miliki. Dunia memandang kesuksesanmu dilihat dari berapa banyak harta yang kau punya. Dunia memberikan parameter atau ukuran kesuksesan dari seberapa tinggi pencapaian yang saudara bisa raih. Tapi sukses di mata Tuhan tidak seperti itu. Sukses di mata Tuhan adalah seberapa jauh, seberapa dalam engkau berjalan dengan Tuhan di waktu-waktu kairosmu. Seberapa dalam engkau memahami isi hati Tuhan sehingga engkau bisa melakukan dan menggenapi rencananya atas hidupmu di muka bumi ini. Itu sebabnya. Umur yang ditulis oleh Tuhan atas seseorang di Alkitab itu berbicara tentang waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Disitulah dia menjadi penggenap rencana Tuhan. Disitulah dia menjadi pengejar dan pemburu Tuhan. Dia buru kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu arti sukses di mata Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak harta yang saudara miliki, seberapa hebat saudara. Tapi kalau dalam hidupmu tidak ada rencana dan kehendak Tuhan, tidak ada tujuan Tuhan yang kau genapi, engkau bukan orang yang sukses. Sama seperti Kain dan keturunannya. Mereka ini orang-orang sukses menurut pandangan dunia. Tapi mereka membangun kesuksesannya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Orang pintar, orang hebat, orang kaya, dan itu yang mereka pakai sebagai sumber daya mereka untuk bangun kesuksesan mereka. Hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Set dan keturunannya itu gaya hidup yang berlawanan. Mereka hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga mereka mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, ini dua gaya hidup yang bertolak belakang. Dua gaya hidup yang saat itu mewarnai bumi. Saudara. Dan saya berdoa supaya setiap anak Tuhan yang ada di ruangan ini, engkau bukan hidup dengan gaya hidup keturunan Kain, tapi engkau hidup dengan gaya hidup keturunan Set. Amin. Hidup mengandalkan Tuhan. Saya ingat waktu saya masih melayani di mahasiswa dulu, saudaraku. Waktu itu saya dari non-Kristen, saya terima Yesus lahir baru lalu melayani ketika saya kuliah menjadi mahasiswa. Dan saya melayani persekutuan mahasiswa. Saya punya satu rekan pelayanan, saudara. Dan saya diberkati dengan cintanya kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Satu hari kami ngobrol, saudaraku. Lalu saya tanya, apa yang membuat kamu bisa terima Tuhan? Karena saya juga tahu dia bukan berasal dari orang Kristen dulunya. Di agamanya yang lama, dia sangat sungguh-sungguh
Kalau di kalangan Kristen udah semacam seperti youth pastor di agamanya yang lama. Jadi saya tanya apa yang membuat kamu akhirnya terima Tuhan Yesus dan melayani Tuhan. Lalu dia cerita sebuah peristiwa yang merubah seluruh kehidupannya. Teman saya ini datang dari luar Pulau Jawa, saudara. Kuliah di Universitas Gadjah Mada Jogja, kota yang saya tinggal sampai hari ini. Anak ini terkenal sangat pandai. Nilai-nilai ujiannya, saudaraku, itu enggak ada yang C, enggak ada yang B, saudara. A semua. Semuanya A. Jenius banget anak ini, saudara. Mirip saya. Jenius ya, saudara. Saudara enggak percaya kalau saya juga jenius? Aduh, saya turun ya. Dia orang yang hidupnya punya prinsip. Kalau Anda mau sukses, jadilah orang pintar. Kenapa? Karena hanya orang pintar yang bisa meminteri orang bodoh. Tapi orang bodoh tidak bisa membodohi orang pintar. Itu prinsip hidupnya, saudara. Jadi kalau Anda mau sukses, jangan on, jangan bodoh. Jadi orang pintar. Kamu pasti sukses. Hidupnya sangat mengandalkan kejeniusannya, kepandaiannya itu, saudara. Nah, dia tinggal di sebuah tempat kos yang kebetulan di situ ada anak Tuhan juga yang ngekos. Nah, si anak Tuhan ini suka injili dia. Cerita tentang kasih Yesus, cerita tentang Tuhan Yesus. Dia awalnya basa-basi, iya. Lama-lama dia gerah juga. Akhirnya dia ngomong, kamu berhenti deh ngomong tentang Yesusmu itu. Karena itu agamamu, agamaku beda. Sorry aku gak percaya, jadi berhenti. Tapi temennya gak berhenti juga. Tetap aja nginjilin dia, saudara, ngomong tentang Yesus. Lama-lama dia marah, saudara. Kamu berhenti ngomong gitu, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Temennya tetap gak berhenti, dia marah, saudara. Akhirnya satu hari dia ngamuk bener. Dia ngomong sama temennya yang anak Tuhan ini. Kalau kamu gak berhenti ngomong tentang Yesus itu, kamu gak usah jadi teman saya lagi. Kamu yang keluar dari kos ini atau saya yang keluar dari kos ini. Akhirnya temennya berkata, oke. Kalau kamu mau minta saya berhenti ngomong tentang Yesus, saya akan berhenti. Tapi sebelum saya berhenti ngomong sama Yesus, tentang Yesus, saya mau ngomong satu kalimat buat kamu. Kalau kamu yang hidupnya sangat mengandalkan kepandaianmu, satu hari kamu menghadapi masalah, dan kepandaianmu tidak membuat engkau bisa menyelesaikan masalah yang kau hadapi itu, jangan lupa, kamu berdoa minta tolong kepada Tuhan Yesus. Pasti Yesus akan tolong kamu. Setelah dia sampaikan itu, dia berhenti ngomong tentang Yesus. Karena dia ngamuk beneran. Satu hari, saudaraku, dia ngadepin ujian semester. Biasanya kalau anak nilainya bagus, mau menghadapi ujian, itu udah persiapan jauh-jauh hari. Kalau saudara yang muda-muda ini kan enggak, besok mau ujian baru malam ini belajar. Wayangan lagi, saudaraku, sampai enggak tidur. Giliran mau ngerjakan soal ngantuk, saudaraku. Akhirnya nilainya juga jelek juga. Ini anak pinter, nilainya bagus. Jadi udah ada persiapan. Semua materi udah dia lahap. Jadi pergi untuk ujian, mantep banget, saudaraku. Tapi ketika lembar ujian itu dia baca, ternyata mendadak sontak, otaknya macet. Macet bener, gak bisa berpikir. Jadi soal itu dia baca ujian itu, saudara, soal ujian. Gak ada satupun yang dia mengerti. Nah kalau soalnya aja dia gak ngerti, gimana jawabnya? Dia baca terus, dia ulang-ulang baca, tetap gak ngerti, macet. Remnya pakem, saudaraku, otaknya mendadak macet. Sampai setengah waktu berjalan, itu lembar jawaban dia masih putih bersih, kosong. Dia coba baca lagi, dia berpikir keras. Tetap gak bisa, gak paham pertanyaannya. Sampai 3/4 waktu sudah lewat. Saudara, orang kalau biasanya nilainya bagus, lalu sampai gak bisa mengerjakan soal ujian, saudara. Wah, itu paniknya luar biasa. Keringat sebesar biji jagung sudah mulai keluar, saudaraku. Tapi kalau anak-anak yang sekolah, ya kan, yang biasa nilainya jelek, kalau ngadepin ujian gak bisa, kan tenang. Gak pernah panik. Kenapa? Ya biasanya gak bisa. Kalau gak bisa ya udah biasa. Ya kan? Dia panik, bingung. Di tengah-tengah bingungnya dan takutnya ini, saudara. Malu kan? Tiba-tiba dia ingat kata-kata temannya yang anak Tuhan di kos itu.
Kalau kamu ngadepin masalah, kepandaianmu tidak bisa menyelesaikan. Minta tolong Tuhan Yesus. Pasti Yesus tolong kamu. Terus dia ingat-ingat orang Kristen kalau berdoa gimana ya. Dia lipat tangan, tundukkan wajahnya, tutup mata. Lalu berkata begini, Yesus, jika Engkau itu Tuhan, tolong aku saat ini. Aku sangat membutuhkan pertolonganmu. Amin. Begitu amin buka mata, saudara, dia lihat soal, langsung ngerti. Otaknya jalan lagi, saudara. Dia langsung jawab. Ingat waktu tinggal 1/4? Dia cepat jawab, saudara. Jadi kayak nggak mikir, pokoknya dia berusaha untuk jawab semua pertanyaan itu dia jawab. Dia selesai jawab semua pertanyaan itu tepat waktu habis. Dia kumpulin. Ujian-ujian yang lain, dia tenang aja ngadepin, nggak ngalami seperti hari pertama itu. Beberapa waktu kemudian keluarlah yudisium atau hasil dari ujian itu. Dia datang dengan deg-degan ke kampusnya. Lalu dia lihat hasil ujian. Kalau yang lain dia nggak terlalu perhatikan, dia udah yakin semuanya A. Tapi yang dia nggak bisa waktu itu, dia mau tahu hasilnya berapa. Waktu itu keluar nilainya, saudara. Dia lihat, kaget setengah mati. Saudara bisa tebak berapa nilainya keluar? Berapa? Yang keluar nilainya E. Ternyata E. Tapi yang baca orang Amerika. Oh, tell me, saudaraku. Telat mikir ya. Nilainya A, sempurna. Dia berkata kepada saya, ketika saya lihat nilai saya A, 2 peristiwa terbesar dalam hidup saya itu terjadi. Yang pertama, saya mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena saya tahu persis nilai A ini bukan karena saya pintar. Tapi ini pertolongan Yesus yang adalah Tuhan. Yang kedua, sejak itu saya berhenti hidup mengandalkan kepandaian saya. Karena saya tahu sebetulnya saya bukan siapa-siapa. Tapi Yesus yang luar biasa. Peristiwa itu membuat hidupnya berbalik. Dia terima Yesus, dia melayani Tuhan, dia cinta Yesus luar biasa. Dan kabar baik setelah dia mengalami itu, dia hidup mengandalkan Tuhan. Dia berpindah dari gaya hidup keturunan Kain, dia menjadi memiliki gaya hidup keturunan Set. Luar biasa. Hidupnya berubah total. Mari kita anak-anak Tuhan, hidup dengan gaya hidup keturunan Set. Amin. Bukan keturunan Kain. Mari kita sekarang lihat apa yang terjadi, saudaraku, ketika Set melahirkan anak. Tadi ayat 26 kita baca sama-sama ya. Saya baca ulang. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Perhatikan kata berikutnya. Waktu itulah itu waktu apa? Waktu itulah waktu apa? Waktu Enos lahir. Saya ulangi ya. Lahir seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah waktu Enos lahir, orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi sebelum Enos lahir, orang gak panggil nama Tuhan. Orang gak cari Tuhan. Sebelum Enos lahir, gaya hidup manusia di muka bumi ini adalah gaya hidup keturunan Kain. Orang-orang yang ada di sekitar Set adalah orang-orang yang juga hidup dengan gaya hidup keturunan Kain. Tapi satu hari Tuhan berikan pewahyuan kepada Set. Dan Tuhan berkata, aku sedih. Umatku hidup mengandalkan kekuatan diri sendiri. Aku mau membangun sebuah generasi supaya hidup mengandalkan kekuatanku, kata Tuhan. Dan Set menerima pewahyuan ini, sehingga ketika dia punya anak, dia namakan anaknya Enos. Saudaraku, Enos dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, itu artinya manusia atau makhluk hidup.
Dan kata Enos muncul dari akar kata yang artinya lemah, rapuh, fragile. Jadi ketika anak Enos lahir, anak Set lahir, Set sengaja memberi nama Enos yang artinya manusia itu lemah. Saudaraku, seberapa hebat sih manusia itu di hadapan Tuhan? Seberapa kaya manusia di hadapan Tuhan? Gak ada artinya, gak ada apa-apanya. Semua manusia di hadapan Tuhan itu nothing, nol. Saat itulah ketika Set punya anak, dia sampaikan nubuatan ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika nama Enos dia panggil, Enos, itu artinya dia menyampaikan sebuah kebenaran, pewahyuan, menyampaikan sebuah nubuatan. Manusia itu lemah, andalkan Tuhan. Manusia itu rapuh, berharapnya harus kepada Tuhan. Dan saat itu sebuah gaya hidup baru lahir atas Set dan keturunannya, hidup mengandalkan Tuhan. Biasanya manusia menyadari dirinya lemah, rapuh itu ketika apa? Biasanya ketika ada di rumah duka, betul nggak? Ketika berhadapan dengan peti mati, dan yang ada di dalam peti mati ini orang hebat, orang super kaya. Satu hari saya menghadiri di rumah duka, itu yang mati, yang meninggal, itu konglomerat nomor sekian di Indonesia. Dia sewa rumah duka itu sampai 6 petak, di dekornya bagus, nggak kayak kematian, kayak kondangan pernikahan. Orang-orang yang datang dikasih makan mewah berlimpah. Jadi orang yang datang berkata, ini yang meninggal ini orang tajir melintir, kaya raya, crazy rich. Kalau saudara kan crazy, rich-nya belum. Saya juga, saudaraku. Ini yang tajir melintir, semelintir-melintirnya, saudaraku. Kaya luar biasa. Jadi orang kalau datang kagum dengan kekayaan yang luar biasa, dijamu begitu luar biasa. Tapi ketika ada di sisi peti mati dari orang yang super kaya ini, disitulah setiap orang menyadari betapa lemahnya manusia. Dia kaya, oke. Tapi lihat, dia sekarang terbujur kaku. Tidak ada kehebatan kekayaan yang begitu luar biasa di mata Tuhan. Semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Amin. Satu hari saya terbang dari kota Jogja menuju ke Surabaya untuk pelayanan. Dijemput sama tim hospitality, dibawa, waktu itu saya terbang jam 6 pagi. Ya, mendarat jam 7 kurang, dijemput, lalu dibawa ke sebuah restoran untuk sarapan. Ketika masuk ke restoran itu, mata saya langsung tertuju ke televisi. Karena televisi itu memberitakan sebuah berita yang membuat saya kaget. Kenapa? Karena berita di televisi itu menyebutkan bahwa jam 7 kira-kira pagi, sebuah pesawat Garuda dari Jakarta yang terbang ke Jogja itu mendarat hard landing. Lalu keluar dari landasan pacu, ya, menabrak gundukan tanah, saudara. Lalu pesawat itu terbakar. Yang mati 21 orang. Saya baru beberapa menit yang lalu meninggalkan bandara itu, saudaraku, take off. Tidak lama setelah saya take off, turunlah pesawat Garuda itu dan terbakar. Saudara mau tahu orang yang meninggal 21 orang ini? Itu orang-orang besar yang terkenal semua di Indonesia. Ada rektor Universitas Gadjah Mada yang meninggal. Ada diplomat-diplomat yang terkenal. Ada pengusaha-pengusaha yang hebat. Ibu dari teman saya, anak rohani saya, ibunya ikut menjadi korban. Dan dia adalah anak Jenderal Bintang 3, zaman Pak Beni Murdani.
Jadi ibunya yang meninggal di situ tuh istri jenderal bintang 3. Kalau saudara dan saya kan bintang kejora. Ini bintang 3. Istrinya meninggal. Teman saya cari jenazah ibunya yang jadi korban. Itu pagi sampai malam, saudara. Gak dapat. Karena 20 lebih jenazah ini, mayat ini, saudara. Itu bentuknya sama semua. Nyusut, gosong. Hitam semua, saudara. Gak bisa dikenali sama sekali. Akhirnya malamnya lewat arahan dari Jakarta, dari dokter gigi pribadi ibunya. Dia bisa menemukan mayat ibunya. Setelah seharian cari. Saudara, yang meninggal ini semua orang-orang besar. Orang-orang hebat. Tapi bukankah sesungguhnya Enos, manusia itu lemah, manusia itu rapuh. Setiap kali nama Enos dipanggil, orang tuanya, dipanggil temannya, dipanggil tetangganya, dipanggil siapapun, kebenaran itu diulangi. Manusia itu tidak ada yang hebat. Manusia itu sesungguhnya lemah, rapuh. Itu sebabnya engkau harus hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Saya punya anak didik yang tinggal di luar Pulau Jawa. Dia adalah pengusaha bakery yang terkenal di sana. Dan dia punya beberapa bakery di kota-kota di situ. Gubernurnya minta dia bikin mall karena nggak ada mall di situ dan dia buat mall. Dan dia berkata kepada saya, dulunya dia orang yang bahkan saking miskinnya makan aja susah. Demi bisa mendapatkan sesuap nasi untuk makan, dia keliling menjajakan roti milik orang lain. Dan dia pergi dari kampung ke kampung untuk menjajakan roti buatan orang lain ini. Dia dari pintu ke pintu dia tawarkan. Dan itu bertahun-tahun. Dia berkata, kalau hari ini Pak, aku bisa menjadi seperti sekarang. Itu semua bukan karena saya yang hebat, tapi karena Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Hiduplah mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Saya bertemu dengan teman saya masa SMP. Waktu saya reuni, sudah 37 tahun gak ketemu. Dia pengusaha yang berhasil, dia pengusaha yang sukses. Dia bukan orang Kristen. Dan dia berkata kepada saya seperti ini. Setelah saya berpuluh-puluh tahun menggeluti dunia bisnis dan jadi pengusaha, saya sampai kepada sebuah kesimpulan, kata dia. Sebetulnya pengusaha yang sukses dan berhasil itu bukan karena dia yang hebat, karena dia yang pintar. Tapi itu karena yang di atas. Dia menyebut kata yang di atas. Bukan orang Kristen tapi menyadari bahwa keberhasilan itu datangnya dari atas, dari Tuhan. Bukan dari kehebatan diri sendiri. Amin. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Seorang raja judi bertobat melalui pelayanan kami di kota Jogja. Dia didatangi Yesus di kamarnya dalam bentuk sinar dan sosok tubuh yang bercahaya. Dia bertobat, terima Yesus. Dia berhenti. Lalu dia datang kepada saya dengan berkata begini, Pak, aku tahu perjudian ini tidak Tuhan enggak berkenan. Saya mau tutup, tapi saya nggak tahu caranya. Saya ngomong, kamu ownernya, kamu pemilik perjudian, kenapa mau tutup nggak bisa? Karena saya terikat kongsi. Saya udah datang sama teman kongsi saya dan berkata, saya nggak mau hidup kayak begini lagi. Tapi temannya berkata, nggak bisa, kita terikat kontrak, kamu hanya bisa keluar dan berhenti sesudah kontrak kita selesai beberapa tahun lagi. Tapi sekarang tidak. Dia berkata, kalau sepihak Pak, saya keluar, bukan hanya nyawa saya yang terancam, tapi istri anak-anak saya juga akan terancam. Karena ini dunia mafia. Saya nggak tahu caranya, tapi saya kepengen tutup. Saya berkata, oke, kamu betul-betul mau tutup perjudian itu. Ya Pak, saya mau hidup betul-betul bertobat. Oke, kalau begitu saya ajarin kamu. Berdoa menantang Tuhan. Gimana Pak doanya? Doa tiap hari begini. Tuhan, aku nggak mau perjudian itu lagi. Tapi aku nggak tahu cara nutupnya.
Tapi aku percaya Tuhan punya cara untuk tutup perjudian saya. Tuhan tutup perjudian saya. Tantang Tuhan. Kalau kamu gak tahu caranya, tapi Tuhan tahu caranya. Dia bisa diandalkan. Setelah beberapa minggu dia doa seperti itu terus. Satu hari dia datang lagi sama saya dan berkata, Pak, sekarang saya sudah siap dibaptis. Saya baptiskan dia. Waktu saya selamkan dia di dalam air, saudaraku, Tuhan tiba-tiba berbicara di hati saya. Kalimat dari Tuhan seperti ini. Beritahu kepada dia, bersiap-siaplah karena aku Tuhanmu sudah menjawab doamu. Ketika dia keluar dari air, saudaraku, saya beritahu kepada dia. Saat waktu tadi saya baptis kamu, Tuhan berkata, dan ini saya sampaikan kepada kamu karena ini perkataan Tuhan. Dia langsung tahu ini maksudnya adalah tutup perjudian. Pak, gimana Tuhan ngomong cara nutupnya? Karena itu gak masuk di akal dia. Gimana cara nutupnya? Saya berkata, saya juga gak tahu. Tapi Tuhan berkata dia sudah jawab doamu, bersiap-siap. Karena anak buah dia 200 lebih itu preman semua. Di perjudian. Oke, dia berkata. Tidak lama setelah hal itu, setelah peristiwa baptisan itu. Gak sampai 1 minggu kayaknya. Tiba-tiba Kepala Kepolisian Republik Indonesia diganti. Dan ketika Kapolri yang baru dilantik, hari pertama dia dilantik, belum sampai besoknya. Hari pertama dia dilantik, programnya adalah tutup perjudian. Dulu dia datang sama teman kongsinya minta tutup, teman kongsinya gak mau. Sekarang dia dikejar-kejar teman kongsinya. Cepet tutup. Ini polisi serius, cepet tutup. Akhirnya dia bawa semua mesin-mesin perjudian itu, ditaruh di gudang dia yang memang sudah rusak atapnya. Supaya apa? Supaya datang hujan, rusak. Kenapa dia berharap segera rusak? Karena biasanya aparat berkata tutup, 3 bulan lagi bisa buka. 3 bulan lagi ditunggu, jangan serius. Jangan buka. Setengah tahun lagi, 1 tahun. Dan betul-betul itu tutup perjudian. Satu hari dia jamu saya makan malam dengan istrinya, saya dengan istri saya, 4 orang. Lalu dia berkata, saya bersyukur Pak, saya bertobat tepat pada waktunya. Kenapa? Teman saya Pak, Raja Judi, depresi, stres, sekarang masuk ICU. Satu lagi Pak, depresi juga, gak kuat Pak, meninggal Pak. Kalau saya tidak bertobat tepat waktu Pak, hanya ada 2 tempat buat saya, ICU atau kuburan. Dan kalau itu yang terjadi, saya gak bisa jamu Bapak Ibu makan malam ini. Tuhan bisa diandalkan. Ketika dia berkata, Tuhan aku gak tahu caranya, tapi engkau tahu caranya, tutup perjudian ini. Itu yang Tuhan lakukan. Hiduplah dengan gaya hidup keturunan Set, mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau sedang menghadapi tantangan, jangan hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan coba otak-atik masalahmu dengan otakmu yang cemerlang itu. Tapi andalkan Tuhan dan tanya Tuhan, datang kepada Tuhan dan cari Dia. Dia sanggup untuk menyelesaikan dan Dia lebih besar dari semua masalahmu. Amin. Kita semua adalah enos, manusia itu lemah dan rapuh. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya serahkan kepada hambanya, Pastor Gama, untuk pimpin kita semua doa. Yuk mari Bapak Ibu kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan kalau kita boleh mendengarkan pesan yang spesifik untuk setiap kita. Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini buat pesan Tuhan. Kami tahu kebenaran Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Kami percaya Tuhan apa yang Tuhan sudah taruh secara spesifik dalam hati kami itu semua akan menjadi suatu pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Kami percaya waktu kami yang hari ini banyak pergumulan, Tuhan jawab pergumulan setiap kami. Engkau yang berkati setiap kami ya Tuhan. Mungkin yang dalam kelemahan tubuh Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Yuk mari kita sembah Tuhan. Ikanaralabayanaralabasyandaralayanaral. Ikanaralabayanaralabarabarabarabara.
Kami percaya ada pengharapan-pengharapan yang baru ya Tuhan. Shikanaralabayanaralabarabarabarabara. Shikanaralabayanaralabo. Haleluya. Shikanaralabayanaralabarabarabarabara. Yuk mari kita sembah Dia, sembah. Shikanaralabayanaralabayanalalabo. Biar yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang sedang sakit ada mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bersyukur buat firman yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu Mas Sujono ya Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan dalam pelayanannya berikutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu apa yang kami dengar akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Apa yang kami dengar akan mengubahkan kehidupan kami. Kau akan kuatkan kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam satu nama yang hidup kami sudah diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.